Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Fitra Listiana Kartika Murti. Daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis PPPK 2023. Kemampuan umum, satu Data Indonesia, SDI, dan Sistem Statistik Nasional, SSN. Kemampuan khusus. Satu, Pengetahuan dasar statistik, data, kegunaan statistik dan statistika. 2. Pengumpulan data. 3. Teknik penyusunan kuesioner. 4. Pengolahan data. 5. Analisis dan diseminasi. Nilai ambang batas ahli pertama statistisi. Nilai ambang batas ahli pertama statistisi, yaitu 270 per 450 tahun 2023. Terdiri dari 90 butir, soal pilihan ganda, A, B, C, dan D. Benar bernilai 5 poin. Artinya, minimal harus menjawab benar 54 soal agar bisa mencapai nilai ambang batas. Berikut adalah materi dan submateri pada bab 8. 1. Analisis hasil kegiatan statistik. 2. Analisis deskriptif terdiri dari A. Distribusi frekuensi, B. Ukuran pemusatan, C. Ukuran penyebaran, D. Korelasi dan regresi linier sederhana. 3. Penyajian data terdiri dari A. Penyajian tabel, B. Penyajian grafik, C. Penyajian infografis. 4. Interpretasi indikator strategis terdiri dari A. Penjelasan umum, B. Indikator ekonomi, C. Indikator sosial. Kelima, diseminasi terdiri dari A. Sinkronisasi data dan metadata, B. Menghasilkan produk diseminasi, C. Manajemen rilis produk diseminasi, D. Mempromosikan produk diseminasi, E. Manajemen pengguna, F. Implementasi. 1. Analisis hasil kegiatan statistik. Analisis adalah tahapan kegiatan menyiapkan draft output hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang sudah divalidasi, kemudian menginterpretasikan, serta menjelaskannya agar dapat dimengerti dan bermanfaat. Analisis dalam statistik dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensia. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena suatu variabel atau objek tertentu yang sedang diamati. Sedangkan statistik inferensia mencakup analisis suatu variabel yang digunakan untuk prediksi atau peramalan dan membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menduga data populasi. Tahapan analisis mencakup kegiatan adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan naskah output. 2. Validasi output. 3. Interpretasi output. 4. Kebijakan penyajian data. 1. Penyiapan naskah output dilakukan dengan mentransformasi data mentah, raw data, yang telah dihasilkan pada tahapan pengolahan sesuai dengan output yang dirancang. 2. Validasi output mencakup pemeriksaan kualitas data hasil tabulasi indikator. Dalam melakukan validasi terhadap kualitas output, diperlukan informasi-informasi yang relevan dengan statistik terkait dan diskusi dengan para ahli. Output statistik yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik harus memenuhi kriteria dimensi kualitas relevansi, reliabilitas, aktualitas, timeliness, aksesibilitas, koherensi, komparabilitas, dan ketersediaan metadata. 3. Pada tahap kegiatan interpretasi output, dipelajari lebih mendalam tentang output yang diperoleh guna menafsirkan dan menjelaskan output dengan menggunakan analisis statistik. Keempat, kebijakan penyajian data atau disclosure control merupakan kebijakan pembatasan pengungkapan hasil kegiatan statistik untuk memastikan tidak ada orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi dari hasil analisis survei, data administratif, atau data mikro. Tujuan dari disclosure control adalah untuk melindungi kerahasiaan responden atau subjek penelitian. 2. Analisis deskriptif. A. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi tunggal adalah distribusi yang tidak menggunakan interval, golongan kelompok, di dalam penyusunan tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi tunggal dibuat dengan cara menggabungkan data yang sama ke dalam satu kelas
kemudian dihitung frekuensinya. Contohnya adalah sebagai berikut. Distribusi frekuensi interval adalah distribusi yang menggunakan interval, golongan kelompok di dalam penyusunan tabel distribusi frekuensinya. Contohnya adalah sebagai berikut. B. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang menunjukkan pusat atau kecenderungan sentral dari suatu himpunan data. Adapun ukuran pemusatan yang sering digunakan adalah min rata-rata, median nilai tengah, dan modus Dokse. Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data menyebar dari nilai pusatnya. Ukuran penyebaran juga disebut ukuran dispersi. Adapun ukuran penyebaran yang sering digunakan adalah rentang, range, kuartil, jangkauan antar kuartil, variance, simpangan baku, skewness, dan kurtosis. D. Korelasi dan regresi linier sederhana. 1. Korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat bersifat positif, negatif, atau nol. Hubungan dua variabel bisa bersifat positif maupun negatif. Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan pada Y. Dikatakan hubungan negatif bila kenaikan pada X pada umumnya diikuti oleh penurunan Y. Kuat atau tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linier, dapat diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi, R. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit -1 dan paling besar 1. Berikut adalah grafik dari nilai koefisien korelasi. 2. Regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Persamaan regresi linier dari EY terhadap X dirumuskan sebagai berikut. 3. Penyajian data. A. Penyajian tabel. Tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka-angka yang disusun secara sistematik menurut baris dan kolom. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tabel, yaitu judul tabel, judul kolom, nomor kolom, isi tabel, sumber data, dan catatan kaki. Berikut adalah contohnya. B. Penyajian grafik. Grafik merupakan bentuk penyajian data secara visual yang dibuat dari data yang telah disajikan dalam tabel dengan tujuan agar data dapat lebih mudah dipahami. Kelengkapan grafik terdiri dari nomor grafik, dicantumkan sebelum judul. Judul grafik menyatakan jenis, tempat, dan periode data, sumber data, dan catatan kaki atau keterangan jika diperlukan. Macam-macam grafik yang sering digunakan adalah grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, diagram gambar, dan diagram peta. Berikut adalah contoh dari macam-macam penyajian grafik. C. Penyajian infografis. Infografis berasal dari kata infographics dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari information dan graphics, adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Berikut adalah contoh dari infografis. 4. Interpretasi indikator strategis. A. Penjelasan umum. Indikator adalah setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Tab B. Indikator ekonomi. Indikator ekonomi terdiri dari angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, indeks harga produsen, dan ketenaga kerjaan. C. Indikator sosial. Indikator sosial terdiri dari kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan indeks perilaku anti korupsi. 5. Diseminasi. A. Sinkronisasi data dan metadata. Metadata adalah informasi yang menjelaskan tentang data. Pada dasarnya, metadata menjelaskan mengenai apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu data diperoleh.
Cakupan metadata statistik meliputi metadata kegiatan, metadata indikator, output, metadata variabel, input, subtahapan sinkronisasi data, dan metadata bertujuan untuk mengelola data dan metadata agar siap didiseminasikan. Aktivitas yang dilakukan dalam subtahapan ini adalah 1. Menyiapkan format data dan metadata. 2. Memasukkan data dan metadata ke database. 3. Memastikan data sesuai dengan metadatanya. B. Menghasilkan produk diseminasi. Menghasilkan produk diseminasi adalah mengolah hasil tahapan analisis dan penyajian menjadi bentuk yang lebih menarik bagi konsumen, sehingga konsumen lebih mudah membaca hasil kegiatan statistik. Aktivitas yang dilakukan pada sub-tahapan ini adalah 1. Menyiapkan komponen-komponen produk. 2. Merangkai komponen-komponen tersebut menjadi suatu produk. Dan 3. Memeriksa dan memastikan kesesuaian produk. C. Manajemen rilis. Produk diseminasi. Subtahapan ini memastikan bahwa seluruh produk diseminasi sudah siap dan tersedia untuk dirilis atau diterbitkan. Mempromosikan produk diseminasi, aktivitas yang dilakukan dalam subtahapan ini adalah mempromosikan produk diseminasi secara aktif untuk menjangkau masyarakat seluas mungkin. Manajemen pengguna merupakan subtahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan atau pertanyaan terhadap suatu layanan, seperti layanan data mikro, dicatat serta dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan. X. Implementasi. Salah satu kegiatan statistik yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah selaku lembaga publik adalah penilaian kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan instansi pemerintah bersangkutan. Penilaian kepuasan tersebut dapat dikemas melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.